Model Nixon apakah juga diterapkan di daerah lain dan seperti apa kalau ada? Silakan Bro. Ya, terima kasih pemirsa. Ini pertanyaan ini sama pertanyaan ketika Pak Nixon dulu. Apakah model ini bisa berlaku di daerah yang lain? Bisa kalau memiliki kriteria yang terukur. Satu, kriteria yang pertama adalah tingkat madani masyarakat perdidiknya. Yang kedua, maksudnya tingkat pendidikan. Yang kedua adalah indikator kesejahteraan. Yang ketiga, indikator teritori. Yang keempat, indikator watak karakter. Dan yang kelima adalah indikator sosio-kultural. Apabila ada ciri-ciri itu, kemudian inovasi masuk, dia akan cepat inovasi. Tapi kalau mohon maaf ya, pimpinannya tidak memiliki arah ke situ, masyarakat ke sana ya tolak belakang. Itu tidak bisa berlaku secara generalis. Oleh karena itu, saya memberikan satu mood waktu itu, memberikan solusi. Kalau Pak Nixon atau model Nixon ini untuk bisa berlaku secara generalis dari kasus atau kisnya Tapanuli Utara bisa, asalkan dibawa ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Responnya dari mana? Dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Desa. Dua menteri ini harus sering, karena desa pada hakikatnya sekarang sudah diletakkan dalam sistem sentralistik. Ada 4 institusi dasar yang sudah ada di desa. Satu, Menteri Keuangan, dana desa langsung transfer ke desa. Ada itu lewat camat, apalagi bupati atau bupati juga nggak tahu itu kayak apa barangnya. Itu Menteri Keuangan langsung dia punya mitra. Yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri, dia punya mitra. Apa Menteri Dalam Negeri di situ? Pemerintahan desa. Ada organisasi pemerintahan desa yang memang kewenangannya Menteri Dalam Negeri. Persoalan yang serius sekarang apa? Struktur pemerintahannya di desa itu putus hanya pada persoalan hadis. RT dan RW-nya tidak masuk dalam sistem. Padahal yang punya rakyat. Tidak ada miskin. Ini yang harus coba diintrospeksi bahwa Kementerian Dalam Negeri itu daerah itu menjadi daerah, menjadi links untuk koordinasi yang kuat Sampai tingkat RT. tingkat RT. Kan yang punya rakyat RT sama RW. Kenapa diletakkan di dusun? Kan RT, RW, Kadus, KUR, dan juga Sekdes, Kades, nah dilapor. Ini juga persoalan serius untuk Kementerian Dalam Negeri. Jabatan apa itu kepala desa? Politik, karir, mix, atau jabatan itu? Letakkan dasar itu. Mari kita bicara tentang realita. Orang menjadi kepala desa 8 tahun, kalau sekarang sudah bisa 16 tahun. Non-stop. Karena memang banyak cederanya di masyarakat. Nah, ketika itu berbicara, apa yang harus dilakukan? Kementerian Dalam Negeri. Ini jabatannya itu sudah letakkan. Kalau dulu dalam PP 45 sudah lahir apa yang disebut dengan PNS harus PNS. Dulu. Kemudian tak berlaku lagi. Nah, sekarang letakkan. KUR itu sekalian. Itu jabatan-jabatan Kadus, KUR, KD, Sekdes, dan Kades itu jabatan internal yang belum diwadahi secara normatif maupun secara yuridis formal oleh pemerintah pusat. Ini saya mengkritik juga. Walaupun orang Kementerian Dalam Negeri. Ya kan, boleh. Asal memahami. Akademisi saya baru memberikan tuan. Penting ini untuk Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri juga punya PNJ. Dan ini bagaimana meletakkan konstruksi ini? Apalagi sekarang sudah ada sebelahnya adalah Kementerian Desa yang ngurus tentang pembangunan dan pemberdayaan. Kita tidak mau melakukan distensi atau perbedaan. Ini loh Kementerian Desa, inilah Kementerian Desa. Tapi yang utuh adalah bagaimana membangun desa. Nah ini tata konstruksi. Nah, model Nixon ini belum ditemukan di daerah lain. Di daerah yang lain hanya ada ditemukan yang modelnya seperti tadi, top down, bottom up. Kalau sekarang ini sudah mulai oleh Dirjen Mitrastan yang melalui musrembang. Nah, ketika melalui musrembang maka ada data-data presisi yang masuk. Ayo persoalan musrembang itu bisa dikat di tingkat kecamatan, bisa dipotong juga di tingkat kabupaten. Bisa. Orang-orang kabupaten akan juga. Di belakang.
Ini karena dananya itu mengganggu sistem yang lain karena dananya. Nah ini yang jadi persoalan. Itu keinginan DHSA bisa menjadi keinginan kabupaten menjadi misi. Ya misalnya itu yang harus cepat diluruskan. Contoh misalnya, desa itu punya banyak hak, termasuk otonomi. Jangan dikira desa tidak punya otonomi. Desa itu punya otonomi. Dari mulai dari mulai hak prerogatifnya desa, termasuk proses pemilihan kepala desa. Itu proses pemilihan kepala desa itu hak otonomi desa. Ada dulu namanya, sekarang barangkali tidak semua desa. Ada titik sara, ada dana desa yang berbentuk tanah ulayat. Ya, itu sebetulnya potensi-potensi seperti itu yang seperti itu kalau kita kemas dengan baik, dia bisa tumbuh. Persoalannya yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana desa ini bisa berkembang, tetapi ingin yang lain juga ingin masuk ke wilayah desa, terutama instansi vertikal. Ini ada goyangan di situ. Makanya kalau ini kepala desa, kepala wilayah kabupaten kota atau kepala daerah, ini harus punya ruang besar untuk bisa memanage itu. Jadi kalau model mixing mau diangkat kepada tingkat yang lebih tinggi atau generalis, suka tidak suka harus diangkat ke tingkat kebijakan. Siapa yang mau mengangkat tingkat kebijakan ini bisa tingkat kepala desa. Bisa satu provinsi dulu, siapa tahu beliau gubernurnya nanti. Amin. Dari tingkat provinsi itu baru kita kembangkan di tingkat kementerian. Dua kementerian itu bisa membahu bagaimana mengangkat derajat dan martabat desa. Kan gitu. Mengangkat derajat dan martabat desa diperlukan dalam konstruksi ini, dalam konstruksi gagasan, dalam konstruksi regulasi. Kalau tanpa itu, terima kasih Bro atas jawaban. Demikian pemirsa yang telah bertanya apakah konsep model sistem ini diterapkan di daerah, terjawab oleh Profesor. Saya buka dua penanya dari hadirin. Silakan Mbaknya. Ya, silakan. Namanya siapa? Silakan. Dengar. Di desa, apalagi tadi disampaikan ada permasalahan brain gitu ya, di mana yang usia produktif, yang cendekiawan yang ada di desa itu pada merantau gitu ya, keluar, dan itu kan tidak hanya dialami oleh Tapanuli Utara aja ya, tapi banyak daerah gitu mengalami masalah serupa. Jadi bagaimana SDM-nya ini gitu, partisipasinya gitu, sedangkan tadi mengalami masalah brain drain dan juga permasalahan lain untuk diaplikasikan ke daerah lain sedangkan tidak memiliki SDM yang sama seperti itu. Terima kasih. Langsung aja ke Prof. dulu. Oke. Silakan Prof. Jadi bagaimana membangun partisipasi masyarakat agar mereka tidak lari ke kota atau daerah? Baik, ada eksplorasi dan kekuatan desa yang selama ini dibiarkan. Ya. Pertama terkait dengan food. Saya katakan tadi, perputaran uang di desa itu, desa di Subandang itu perputaran uangnya 400 juta per bulan. Siapa yang mengambil keuntungan itu? Itu bukan orang Subandang. Tetapi Subandang itu punya potensi untuk memproduksi komoditi yang dimakan oleh orang Subandang sendiri. Dan yang dibutuhkan oleh desa-desa lain. Nah, potensi ini tidak disadarkan. Jadi masih lemahnya kesadaran data. Nah, Pak Nixon menghadirkan bagaimana warganya, aparatnya itu sadar akan data. Itu yang saya lihat kuncinya. Sehingga kalau kita berikan itu kepada masyarakat, maka masyarakat akan berpikir dan mau bertindak. Mengapa saya katakan demikian? Kata desa presisi ini melibatkan partisipasi pemuda-pemudi desa. Dan mereka mau, Pak. Mereka mau. Mengapa mereka kita libatkan?
dalam konteks partisipasi. Karena kami tahu bahwa ke depan pemilik desa, pemilik kabupaten, pemilik provinsi dan negara itu adalah pemuda nanti ke depan. Jadi kalau pemuda sadar dengan datanya mulai dari desa, maka dengan sendirinya dia akan melihat, wah ini luar biasa sekali potensi saya. Kenapa saya tidak tetap dengan baik? Tinggal bagaimana mendorong agar government itu kemudian turun dan melihat kebutuhan apa yang harus diselesaikan. Nah ini untuk mengantisipasi. Yang kedua sebenarnya juga yang kita inginkan bahwa sadar data itu juga dibangun dengan sekolah-sekolah informal vokasional. Jadi dengan data yang kuat maka sebenarnya kita butuh nanti sekolah informal vokasional tentang pertanian, tentang misalnya bengkel, tentang apa yang kemudian sesuai dengan potensi. Karena kita akan tahu perputaran uang di dalam. Nah jangan sampai kemudian potensi itu kemudian diambil dari luar desa yang menguntungkan orang luar desa. Nah kalau demikian terjadi maka saya kira tadi kota akan menjadi sentrum, ya bukan sentrum pertumbuhan ekonomi, kota akan menjadi sentrum pemusatan kemiskinan nanti ke depan. Karena habis sumber daya di kota yang kemudian tidak dilihat di desa. Nah saya pendapat dengan OECDC ya yang mengatakan bahwa pusat pertumbuhan baru nanti ada di desa. Dan saya dengan data yang saya miliki ya sudah puluhan juta data saya melihat betul, tinggal mampu nggak bisa mendorong itu dibangkitkan, ya, diaktifasi ya, kota potensi. Ya. Begitu, adik mahasiswi. Satu lagi pertanyaan? Ya, abang ini yang ada. Ya. Ya. Selamat malam, terima kasih kesempatan. Sebelumnya kita beri aplaus dulu buat Dr. Nixon Nababan. Sukses di sektor teknologi juga berkali. Jangan keluarkan dari faktual.net. Singkat saja, yang menarik tadi mungkin sudah diungkapkan bahwa permasalahan korupsi itu. Nah, mungkin kepada penulis ataupun kepada narasumber di depan yang terhormat, apakah kiat-kiat atau peluang terjadi ketika praktek-praktek korupsi itu sudah terjadi, karena apalagi bilang tadi akan lebih besar lagi anggaran diberikan, dan karena disebut sebenarnya kaget bingung mau dilakukan apa nih sehingga kasus-kasus hukum pun menimpa pada desa. Nah dalam hal ini upaya apa di dalam hukum yang disajikan ini, apakah memberikan juga penguatan terhadap kepala desa itu supaya mereka tidak terjerat pada kasus-kasus, karena memang masalah Indonesia itu adalah masalah korupsi sehingga kesejahteraan sulit ya. Kita bersyukur ada pemikirannya menjadi acuan juga ketika Bapak Presiden beliau mengingatkan BPKN. Memang kita harus kembali, artinya acuan ini dipertegas. Mudah-mudahan dengan buku ini menjadi dasar yang kuat sekali kembali marwah itu kembali dihidupkan. Terima kasih. Maaf Pak, dari mana Pak? Bapak? Faktual. Namanya siapa Pak? Johan. Ya. Kayaknya Prof Hasan yang bisa dijawab. Ya, bagaimana agar pembangunan berbasis desa ini minim dan tindakan rasuah. Ya, 10 tahun yang lalu saya bicara di ketika dana desa ini sudah mulai digaungkan. Pak Johan, ada 2 rumus untuk tidak korupsi. Ini rumus. Satu, sistem tidak bisa menerima orang. Sistem yang tidak mampu. Teman saya di Belanda saya undang ke Jakarta untuk ceramah. Saya siapkan hotel, saya siapkan transportasi, saya siapkan. Ternyata dia datang baca di pintu belakang, dia pas pulang, dia langsung pulang. Semua sudah dibayar oleh negara saya. Jadi masuk. Tidak ada. Sistem nggak mau. Menolak sistem.
Saya profesor masih gentayangan kemana-mana. Tadi pagi saya jadi 2 kali narasumber, sekarang 3 kali narasumber. Kalau 5 juta aja kali 3 udah 15 juta. Luar biasa. Jadi sistem kembali lagi. Sistem tidak mau terima. Indonesia bisa kan? Ada sekarang lagi diakalin sistem. Yang kedua, orang tidak mau korupsi. Iman. Beriman. Ini yang persoalan yang kedua. Kita tidak mau korupsi. Bagaimana orang yang tidak mau korupsi? Kejujuran di satu sistem, kemudian sistem itu bisa menolak, kemudian dia tidak mau kita berlakukan. Itu kan korupsi tidak di desa. Jadi persoalan keadilan di desa ini sekarang. Begitu dana masuk desa, maka lahirlah pemikiran dan yang pragmatis. Persoalan baru. Iya. Gak mau dia gotong royong. Padahal leluhur kita yang ada di dalam Pancasila. Apa gotong royong? Bangun gereja juga diminta dibayar, got kotor juga minta dibayar, siskamen juga minta dibayar. Nilainya sudah mulai terkikis dengan nilai pragmatis. Nah, situasi dan fenomena ini imbas dari tadi dana desa. Hati-hati di dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu pertanyaan kita yang tadi SDM kita, iya, itu bagian dari kontrol kita bagaimana SDM. Oleh karena itu nanti begitu saya katakan tadi, begitu kewenangan diletakkan di desa, dana ada di desa, kemudian nanti SDM ke desa, maka kota akan kesulitan mencari SDM, tenaga-tenaga teknis yang bisa seperti tukang dan sebagainya. Itu akan kehilangan jaringnya karena ada di desa bergeser. Bayarannya sama. Mereka hidup di kota, jajan di rumah kasur. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu sehingga membuat satu desa komunitas yang kondusif. Ini persoalan. Nah, ketika komunitas ini terbangun, pekerjaan terbuka, hasilnya atau penghasilannya memenuhi, anak bisa sekolah, di situ sebetulnya presisi bisa diambil, dimainkan. Ini bisa apa? Masyarakat desa itu sejahtera. Kalau masyarakat desa sejahtera, balik lagi negaranya akan kuat. Pak, rumus dalam pemerintahan itu adalah begitu otonomi diletakkan di desa, maka rengganglah kecamatan. Begitu kecamatan dulu diletakkan, maka rengganglah kabupaten. Begitu kabupaten ditekan pada posisi otonomi ada di kabupaten, itu menjadi renggang. Itu sistem. Makanya penguatan desa di negara-negara maju ada di situ. Coba Bapak perhatikan perjalanan lewat kereta api dari Den Haag menuju negara sebelahnya itu apa dia? Belgia. Itu sepanjang ada desa. Kemudian di situ ada tempat ibadah. Di situ ada minimarket. Di situ di desa itu juga ada yang disebut dengan pom bensin. Mereka berdagang di situ. Desa yang sebelahnya juga begitu. Nah semuanya itu berjalan. Kalau sudah seperti itu, maka ketergantungan desa kepada kepala desa menjadi rendah. Itulah sebetulnya desa mandiri, negara akan maju. Itu yang dimaksud oleh Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Pak Sarman, mungkin ada jawaban bagaimana mencegah agar tindakan korupsi itu tidak terjadi. Iya, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Prof tadi. Tadi kan nanya pertama, apakah Nixon ini sudah diterapkan di berbagai desa? Sebenarnya mungkin ada tapi sedikit, dan itu belum memiliki program desa, yaitu desa-desa wisata dalam hal ini. Dan itu beberapa sudah maju, ya, maju dan sejahtera dan ekonominya sudah sangat tinggi dalam hal ini. Tapi memang belum semua. Itu baru mungkin dari sisi inovasinya. Ya, menyangkut kayak di desa itu. Kalau kita
evaluasi kebijakan pemerintah dulu tidak ada penelitian bahwa ketika dana ini diberikan tujuannya cuma satu, ekonomi di desa. Tapi bagaimana gerakannya itu tidak ada, hanya membentuk yang namanya BUMDes. BUMDes ini dikelola oleh di desa yang juga tidak memiliki suatu pengetahuan entrepreneur. Mungkin kalau sebelum atau sesudah Nixon ini keluar, baru dana desa itu dibontorkan, mungkin hasilnya, ya kan? Dana sudah bergulir, baru harapan ke depan tentunya adalah apabila metode Nixon ini bisa diterapkan di daerah, kita sangat yakin bahwa dana-dana yang sudah digelontorkan ke desa itu akan bisa dimanfaatkan secara produktif dalam berbagai bentuk usaha. Apalagi data sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dalam hal ini. Karena kita lihat bahwa data yang akurat sangat menentukan arah dan keberhasilan, ya, data yang akurat. Nah, dengan adanya metode Nixon ini, tentu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi sinergitas operasional dan kebijakan, kalau itu sudah diolah, kita yakin walaupun apapun dana desa akan dibentukkan, itu akan bisa produktif. Dan tentu dengan era keterbukaan, dengan era digitalisasi, bahwa korupsi itu akan bisa otomatis termonitor dan terhindarkan. Baik, terima kasih Pak Sarman. Ditarik